Oke, ya. Minggu lalu kita sudah bahas ya terkait dengan materialitas ya. Hari ini kita lanjut ya dengan materi bab 8 dan 9 terkait dengan audit dan juga penyelewengan ya dalam perusahaan ya, kecurangan dalam perusahaan. Nah, kita lihat dulu yang sudah dikerjakan semua kelompok ya, sudah diupload ya terkait dengan materialitas ya. Ada 2 tugas waktu itu ya. Saya minta mungkin kelompok 5 bisa di sharing dulu terkait dengan nomor 1. Kita bahas sebentar ya. Izin Pak, apakah boleh dibacakan saja? Ya, silakan di-share. Maaf tidak bisa share screen Pak, karena pakai HP. Silakan ya, gimana caranya? Silakan. Sedang dicoba Pak. Ya. Ya, baik. Saya Silakan. akan mewakili kelompok 5. Soalnya dulu dibaca dulu kali soalnya. Untuk, oh ya. Izin Pak, berarti ini dari tugas 7 ya Pak? Ya, silakan aja. Kan ada 2 tugasnya ya. Yang ini juga boleh. Ya, tugas 7. Dua-duanya tugas 7. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami terkait tugas 7. Yang pertama, perintah soalnya adalah diasumsikan bahwa kami adalah seorang auditor yang sedang mengaudit PT ABC dengan laporan keuangan yang terlampir pada file Excel. Untuk soal pertama, yaitu buat penilaian awal Anda tentang materialitas. Hasil kerja kelompok kami terkait materialitas bisa ditampilkan untuk sheet 1. Nah, di sheet 1 kami membuat preliminary materiality,
yang didasarkan pada guideline yang ada pada textbook halaman 237 kalau tidak salah, yang menghendaki bahwa terdapat persentase minimum dan maksimum. Dengan guideline yang ada, kelompok kami memasukkan angka-angka yang tertera dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dengan mengacu pada laporan keuangan dengan persentase minimum 3% dari earning from operation, maka preliminary materiality-nya didapatkan sebesar Rp8.611.377. Sedangkan untuk jumlah maksimum yaitu sebesar 6% dari earning from operation sebesar Rp17.222.754. Untuk current asset sama 3% dan 6% dengan preliminary materiality-nya 77.776.606 untuk jumlah minimum dan maksimum mencapai 155.553.212 rupiah. Untuk total aset dibatasi pada angka 1% minimum dan 3% maksimum, yang mendapatkan untuk minimum sebesar 44.213.784 dan maksimum di angka 132.641.347 rupiah. Dan yang terakhir untuk baris current liabilities dengan ambang minimum 3% dan maksimum 6% didapatkan angka minimum 11.779.660 rupiah dan maksimum sebesar 23.559.321 rupiah. Untuk soal selanjutnya, yaitu langkah nomor 2, terkait pengalokasian materialitas ke akun-akun laporan keuangan atau yang biasa disebut sebagai performance materiality. Kami mengambil contoh dari textbook figur nomor 8.7 sehingga mendapatkan hasil yang tertera pada sheet 2. Dengan dasar aturan CPA, yaitu performance materiality untuk setiap akun tidak boleh melebihi 60% dari penilaian awal, dan jumlah semua performance materiality tidak boleh melebihi 2 kalinya penilaian awal. Maka didapatkan performance materiality untuk PT ABC, untuk kas dan setara kas, berdasarkan asumsi kami Rp344.455, piutang usaha sebesar Rp10.333.652, untuk piutang lain-lain sebesar Rp1.722.275, untuk persediaan barang dagangan performance materiality ditetapkan sebesar Rp10.333.652, untuk beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor masing-masing Rp172.228. Selanjutnya untuk investasi ditetapkan sebesar Rp1.722.275 dengan nilai yang sama pada aset tetap. Selanjutnya performance materiality untuk item di kewajiban dan ekuitas untuk utang dagang sebesar Rp5.166.826. Untuk utang lain-lain sebesar Rp1.722.275. Utang pajak ditetapkan sebesar Rp172.228 dan biaya yang masih harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp688.910. Dan yang terakhir untuk modal saham ditetapkan sebesar Rp172.228 dan untuk retain earning atau saldo laba ditahan tidak dihitung, tidak bisa dilakukan penghitungan. Ya, masuk ke asumsi nomor 3, yaitu
Diasumsikan bahwa diuji persediaan sebesar 800 juta dan menemukan kelebihan catat sebesar 10 juta rupiah. Anda diminta untuk memperkirakan tentang kesalahan total pencatatan persediaan atau non-misstatement and direct projection-nya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ditetapkan mengacu pada formula yaitu net misstatement dalam sampel per total sampel kali total nilai populasi yang dicatat. Maka didapatkan 10 juta per 800 juta kali 1.182.050.000 rupiah, sehingga menghasilkan non misstatement and direct projection sebesar 14.775.625 rupiah. Dan untuk item nomor 4 berdasarkan soal. Coba yang anggota kelompok yang lain, mungkin nomor 4 bisa bantu. Ya, silakan anggota kelompok yang lain. Halo? Siapa yang bicara? Mana anggota kelompoknya? Sepertinya masih ada gangguan koneksi, Pak. Mungkin ditunjuk salah satunya, coba siapa? Saya, Pak. Jadi selanjutnya adalah nomor 4, yaitu dilihat dari tabel ini bahwa untuk akun persediaan performance materiality yaitu berjumlah 10.333.652 rupiah. Sedangkan untuk non misstatement and direct projection-nya sebesar 14.775.625 rupiah. Sedangkan untuk allowance for sampling risk sebesar 7.387.813 rupiah. Untuk totalnya sendiri yaitu sekitar 22.163.438 rupiah. Sedangkan di selain persediaan sendiri kita hanya langsung dibuat totalannya yaitu sekitar 20 juta rupiah. Selanjutnya yaitu total estimate misstatement amount, diambil dari penjumlahan antara total persediaan dengan selain persediaan yaitu sebesar 42.163.438 rupiah. Kemudian yang preliminary ini diambil dari jawaban nomor 2 dari sini, yaitu sebesar 34.445.508 rupiah, yang mengakibatkan bahwa nilai lebih sebesar 7.717.930 rupiah. Kemudian kelompok kami menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil audit ini dengan memperhatikan jumlah estimate misstatement sebesar 42.163.438 rupiah yang melebihi jumlah preliminary judgment tentang materialitas yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu
Rp34.455.508, maka laporan keuangan perusahaan PT ABC ini tidak dapat diterima atau non-acceptable. Oke. Ada yang mau tambahkan lagi dari kelompok 5 ini? Oke ya. Ya, makasih kelompok 5. Coba kita lihatkan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 di-share. Ya, jadi kalau kita lihat kenapa materialitas ini penting, karena kan di opini kita kan yang merupakan tujuan audit adalah memberikan pendapat apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga kita belum menentukan dulu yang dibilang material itu seperti apa, karena material ini kan konsepnya relatif ya, bukan absolut ya, sehingga beda company tentu berbeda ya. Mungkin untuk 10 juta dolar untuk satu perusahaan material, tapi untuk perusahaan besar seperti mungkin Samsung atau Microsoft ya, mungkin itu enggak material ya. Sehingga ini akan banyak adjustment profesional daripada auditor ya. Tentunya tadi kita lihat di textbook kita juga udah baca ya. Ada best practice-nya untuk menentukan materialitas ya. Antara lain dari presentasi laba sebelum pajak ya, antara 3 sampai 6% misalnya gitu ya. Sehingga itu menjadi pedoman dari auditor untuk menentukan salah saji melewati batas tersebut tentu akan dianggap material, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antara lain meminta mungkin manajemen tadi kita lihat untuk melakukan beberapa penyesuaian tentunya ya. Oke, silakan kelompok 4 ya. Jadi izin share screen ya Pak. Silakan. Izin Pak, ini tugas 6 atau tugas yang 7 ya? Masih yang sama. Oh, baik Pak. Biar kita lihat perspektifnya ya. Jadi masih dengan soal yang sama seperti kelompok 5, kami melakukan audit terhadap PT ABC, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah, tolong geser ke bawah, adalah penilaian awal terhadap materialitas atau preliminary judgment. Kita menentukan batas maksimum dan minimum sesuai dengan pedoman yang ada di buku. Yang pertama adalah terhadap laba operasi, kita juga menentukan seperti kelompok 5 tadi 3%. Lalu batas maksimumnya adalah 6%, di mana jumlah dolarnya terhadap laba bersih adalah 8.611.000 dan maksimumnya adalah 17.223.000. Lalu terhadap aset lancar, kami menetapkan maksimum 3% juga dengan minimum 3% juga, lalu dengan maksimum 6%. Jumlah dolarnya adalah 77.777.000 dan maksimumnya adalah 155.553.000. Total aset kita tetapkan 1% jumlah minimumnya dengan jumlah dolar 44.214.000 dan maksimum 3% yaitu 132.641.000. Kewajiban lancar minimum 3%
jumlah dolarnya adalah 11.780.000 dan maksimum 6% 23.559.000. Ini kita bulatkan ke ribuan terdekat. Lalu langkah kedua adalah mengalokasikan materialitas tadi ke akun-akun balance sheet. Lalu kita ada persyaratan audit. Yang pertama adalah materialitas kinerja untuk setiap akun tidak boleh melebihi 60% dari pertimbangan pendahuluan, yaitu sebesar 33.800. Lalu yang kedua adalah syarat penjumlahan semua tingkat materialitas kinerja tidak boleh melebihi 2 kali pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, yaitu sebesar 34.446.000. Lalu kita alokasikan ke setiap aset pada neraca. Yang pertama adalah pada aset lancar, ada kas dan setara kas. Materialitas kinerja yang dialokasikan adalah sebesar 207.000. Ini dengan pertimbangan bahwa materialitas kinerja ini bernilai kecil karena akun dapat diaudit seluruhnya dengan biaya rendah dan diperkirakan tidak ada salah saji. Lalu yang kedua adalah piutang usaha atau piutang dagang. Kita menentukan materialitas kinerja yang cukup besar karena senilai 8 juta karena akun ini besar dan memerlukan sampling yang ekstensif untuk mengaudit akun ini. Lalu selanjutnya piutang lain-lain ditetapkan sebesar 2 juta dengan alasan bahwa diperkirakan jumlah sajinya diperkirakan banyak. Lalu persediaan barang dagang sama seperti piutang usaha kita tetapkan 8 juta karena memerlukan sampling yang ekstensif. Beban dibayar di muka 207.000, lalu perlengkapan kantor 310.000. Alasannya adalah sama karena bernilai kecil karena akun ini dapat diaudit seluruhnya dengan biaya yang rendah dan diperkirakan tidak banyak salah saji. Jadi total aset lancar materialitas kinerjanya adalah 18.724.000. Sementara pada investasi kita mengalokasikan 2 juta dengan alasan bahwa jumlah sajinya diperkirakan banyak nantinya. Lalu pada aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dialokasikan 1.896.000. Materialitas ini bernilai kecil sebagai persentase dari saldo akun karena sebagian besar saldo ini berupa tanah, bangunan, dan perlengkapan yang tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Lalu total asetnya adalah 22.620.000. Pada kewajiban lancar, utang dagang kita mengalokasikan 2.500.000 dengan pertimbangan bahwa nanti jumlah sajinya diperkirakan banyak, jumlah salah sajinya diperkirakan banyak. Utang lain-lain 226.000 karena biayanya untuk mengaudit akan rendah dan diperkirakan tidak banyak salah saji. Lalu utang pajak 2 juta dan biaya yang masih harus dibayar 1 juta. Ini pertimbangannya karena bernilai besar karena akun diperkirakan akan memiliki banyak salah saji. Lalu total kewajiban lancar berdasarkan tadi adalah 5.726.000. Lalu ekuitas, pada ekuitas ada modal saham yang kita alokasikan materialitas kinerja sebesar 200.000 karena akun ini diaudit seluruhnya nantinya dengan biaya rendah dan prosedur yang cukup mudah. Lalu saldo laba ditahan ini not applicable karena laba ditahan merupakan akun fisik residu yang dipengaruhi oleh jumlah bersih salah saji dalam akun-akun lainnya. Jadi total ekuitasnya adalah 200.000. Sementara itu total materialitas kinerja semuanya adalah 28.546.000. Lalu langkah yang ketiga dan berdasarkan soal adalah langkah-langkah mungkin yang lainnya, anggota yang lainnya. Siapa yang mau bicara? Halo? Siapa? Kaista atau Jodis? Muhammad Tari, silakan. Baik, Pak. Langkah yang ketiga yaitu mengestimasi total misstatement pada segmen. Nah, ada direct projection dan non-misstatement. Direct projection-nya kami dapat dari rumus dari buku yaitu salah saji bersih dalam sampel bagi total sampel dikali total nilai populasi yang tercatat
9 proyek langsung estimasi salah atau direct projection. Kami mendapat angkanya yaitu sebesar 14.775.625. Sedangkan non-misstatement terdapat pada soal yaitu 10 juta. Angka yang keempat yaitu estimasi kombinasi misstatement. Total misstatement sama dengan misstatement tanpa persediaan dan ditambah misstatement persediaan. 20 juta ditambah 14.775.625. Mendapatkan hasilnya 34.725.625. Karena estimasi total salah saji yaitu 34.775.625 melebihi pertimbangan tentang materialitas yaitu sebesar 28.546.000, maka laporan keuangan tidak dapat diterima. Yang terakhir yaitu yang harus dilakukan auditor menurut kelompok kami yaitu yang pertama, menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien. Yang kedua, menentukan risiko dapat diterima atau tidak. Yang ketiga, auditor bersedia membiarkan salah saji atau meminta klien untuk melakukan koreksi terhadap salah saji tersebut. Dan yang terakhir yaitu auditor akan memberikan opini terhadap laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tersebut wajar atau tidak. Sekian Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, dari yang lainnya, anggota kelompok lain, ada yang punya pertanyaan terkait dengan kasus ini? Ya, intinya karena opini auditor atas dasar apakah bukan dari kebenaran mutlak ya, karena juga tidak praktis dan biaya mahal juga ya, tapi atas dasar keyakinan yang memadai ya, reasonable assurance ya, sehingga auditor perlu mendefinisikan batasan daripada materialitas itu sendiri ya. Jadi mungkin saja salah, tetapi tinggal material apa tidak. Jadi laporan keuangan bisa saja mengandung salah, tapi yang penting tidak mempengaruhi pembuat keputusan. Nah, itu batas yang mesti diputuskan oleh auditor yang di awal audit diputuskan, kemudian sepanjang audit sampai akhir audit mungkin bisa akan berubah, lihat perkembangan yang ada ya. Bisa jadi mungkin dalam perjalanannya auditor mendapat bukti bahwa manajemen mungkin integritasnya diragukan, mungkin materialitasnya akan di-adjust oleh auditor ya, karena risikonya mungkin menjadi meningkat ya. Nah ini perencanaan ini di bab 7 sebelumnya kan kita lihat di level laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian performance material di level akun ya. Setelah itu baru audit dilaksanakan, kemudian pada saat dilaksanakan mungkin ada beberapa bukti yang menunjukkan laporan atau pencatatan tidak sesuai dengan standar ya, sehingga mungkin auditor akan mengusulkan beberapa perbaikan ya. Nah, tentunya usulan ini akan menjadi penting ketika batas materialnya secara keseluruhan atau individualnya terlampaui ya dengan perencanaan tadi, sehingga auditor bisa melihat ya di level akun atau level secara keseluruhan apakah berpengaruh ya in total materialitasnya, sehingga ada langkah-langkah berikutnya yang perlu dilakukan seperti tadi, mungkin akan meminta perusahaan untuk klien melakukan beberapa langkah-langkahnya ya, penyesuaian yang diperlukan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya silakan. Ayo siapa duluan? Ya, Jeremy dulu atau Putu. Ya, Jeremy aja apa-apa. Ya. Izin bertanya Pak, masih bingung sih dari tugas yang kita kerjakan kan kita juga disuruh buat materialitas kinerja. Sebenarnya fungsi materialitas kinerja itu seperti apa Pak? Soalnya kan ketika kita udah dapat total estimasi misstatement-nya, yang kita bandingkan itu sebenarnya terhadap preliminary judgment-nya. Jadi kayak bingung gitu Pak. Ya, kan di bab 7 kita sudah pelajari, sudah diskusikan 2 tahap. Ya, pertama menentukan dulu materialitas secara keseluruhan. Ya, yang tadi udah dijawab sama kelompok
4 dan 5 tadi ya. Misalnya 6% ya dari laba sebelum pajak. Ya. Tentunya langkah berikutnya terhadap akun-akun perlu dialokasikan. Ya, tadi kebijakannya tidak boleh in total tidak boleh melebihi sekian persentasinya ya. Nah, tentunya ini kan akan membantu auditor pada saat nanti menentukan ya, begitu pada saat mengaudit kan auditnya per akun-akun ya, sehingga akun ini masih di bawah atau sudah di atas matriks yang menurut auditor, misalnya tadi akun persediaan atau akun piutang atau akun lainnya. Nah, itu menjadi dasar auditor untuk melakukan langkah-langkah lainnya ya, termasuk mungkin apakah memperluas sampelnya atau meminta dilakukan koreksi. Tentunya dengan melihat keseluruhannya dulu. Kalau begitu digabung secara keseluruhan tidak melampaui, ya mungkin tidak terlalu masalah ya. Begitu melampaui, nah tentunya ini akan ada langkah-langkah tadi ya, yang per akunnya mungkin ada minta dikoreksi. Kalau sudah dikoreksi mungkin bisa salah satu akun dikoreksi akan bisa in total bisa turun begitu ya. Jadi tetap dasar keseluruhan kan audit seluruh akun, lihat begitu seluruhannya melampaui. Kalau nggak melampaui ya sudah selesai, nggak ada masalah ya. Mungkin hanya rekomendasi aja, bisa diikuti nggak diikuti tidak mempengaruhi opini karena tidak material. Begitu. Ada lagi pertanyaannya? Izin Pak. Ya, silakan. Siapa Putu tadi? Ini siapa ya, Putu ya? Ya. Itu dari yang saya baca di buku itu kan materialitas kinerja itu kan memperhatikan beberapa aspek Pak ya. Ya. Terkait misalkan materialitas kinerja itu untuk menentukan seberapa banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor Pak. Ya. Ada misalkan satu pertimbangannya karena biaya mencari datanya mahal, maka materialitas kinerjanya ditinggikan. Itu kan maksudnya untuk mengurangi. Kalau materialitasnya tinggi, itu jumlah buktinya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Lebih sedikit, ya. Oke. Ya, lanjut. Lalu ada juga karena risiko materialitasnya tinggi, maka diatur materialitas kinerjanya tinggi. Maksud saya Pak, kenapa yang memiliki materialitas tinggi atau memiliki risiko materialitas tinggi itu malah yang ditinggikan materialitas kinerjanya Pak? Kenapa nggak dibuat lebih akurat gitu? Ya, jadi begini, kita balik lagi. Kita kan mengaudit. Auditnya tadi tidak memberikan kepastian mutlak, ya. Dan berikan kepastian mutlak. Tadi perusahaan transaksinya banyak, akunnya juga banyak, ya. Kita harus memberikan satu kesimpulan, baik laba rugi, neraca, laporan lainnya sudah oke apa tidak, ya. Nanti kita nggak mungkin mengecek 1 juta transaksi, ya. Sehingga kita perlu menentukan mana-mana yang kemungkinan terjadi salah saji, tetapi salah sajinya material. Nah, itulah mungkin kita akan ngecek lebih dalam, ya. Nah, tentunya dalam perjalanan auditnya bisa saja yang sudah kita tentukan di awal tadi itu berubah, ya. Tentunya kita akan melihat lagi perkembangannya, ya. Jadi perencanaan awal ini tidak saklek seperti itu, tetapi sepanjang audit bisa berubah. Tapi intinya kita untuk meyakinkan, ya, sebagai auditor jangan sampai kita jadi gagal audit seperti yang hari ini mungkin kita akan bahas, yaitu laporan auditor diterbitkan unmodified, ternyata harusnya tidak unmodified, ya. Nah, sehingga auditor perlu melakukan beberapa langkah-langkah yang tepat, ya, termasuk dalam menentukan berapa banyak, ya, sampel
yang harus diambil di masing-masing akun yang diaudit tadi, ya. Kalau misalnya kas, ya, kas ini kan paling misalnya perusahaan punya 2-3 bank dan tidak ada akun banknya dalam foreign currency, ya, semuanya dalam rupiah saja misalnya. Dan ini kan kemungkinan salah sajinya kecil, ya, sehingga mungkin paling perhitungan dalam hal pada saat membuat rekonsiliasi kas bank, ya, terutama dalam perhitungan barangkali perhitungan bunganya yang bisa berbeda, ya, tapi kemungkinan kecil di sana, bahkan mungkin bisa dialokasikan hampir nol di sana, ya. Nah, itu menjadi pertimbangan. Tetapi seperti piutang, persediaan, ya, baik perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, ya, mungkin bagian yang banyak, ya, ini tentu perlu mendapat perhatian dan biayanya menjadi cukup besar juga, ya, terutama persediaan kalau harus dikunjungi di banyak tempat. Nah, ini kan audit fee-nya terbatas, ya. Nah, sehingga diatur sedemikian rupa dengan fee yang ada, tetap bukti yang cukup bisa dikumpulkan, ya. Tetapi audit tetap bisa meyakinkan auditor bahwa kesimpulan bisa dibuat tadi, ya, sehingga perencanaan itu tetap memperhatikan sifat akunnya, ya. Kalau misalnya beberapa akun, misalnya notes payable, notes receivable gitu kan, itu mungkin kan tidak kemungkinan bermasalahnya sedikit, sehingga mungkin dan buktinya mungkin cukup dilakukan konfirmasi saja. Nah, itu kan bisa diputuskan oleh auditor dari awal direncanakan demikian, ya. Mungkin karena yang akan banyak concern auditor di piutang sama di persediaan, nah mungkin di sana bisa dialokasikan lebih banyak, ya. Nah, itu jadi mengalokasi materialitas per akun-akun ini tentu tadi semuanya professional judgment. Satu auditor dengan auditor lain bisa berbeda, ya, tentunya beda company juga bisa juga berbeda, ya. Nah, itulah pemahaman awal tentang bisnis, tentang industri segala macam itu diharapkan bisa jadi pertimbangan dengan auditor, begitu, ya. Ada lagi? Jadi bisa berubah sepanjang audit, ya, dengan perkembangan yang ada, ya. Ya. Pak, izin Pak. Ya. Berarti materialitas kinerja ini bisa diatur atau bisa berdasarkan tujuan auditnya juga, Pak, ya? Maksudnya gimana? Misalkan tujuan auditnya itu khusus menilai, misalkan klien itu ingin mengaudit piutangnya lebih intensif gitu, berarti bisa dialokasikan, bisa mempengaruhi materialitas kinerjanya, Pak? Ya, substansinya begini, mana yang berpotensi misstatement dan material, tentunya itu akan lebih waktu auditor akan lebih banyak dialokasikan ke sana, ya, karena tadi tidak mungkin auditor mengecek seluruhnya, sehingga fokusnya ke yang misstatement dan material, ya. Nah, itu tentunya seperti hari ini kita kemarin udah buat summary-nya, beberapa akun secara substansi akunnya sudah mengandung risiko terjadinya misstatement. Misalnya akun-akun yang memerlukan berapa pertimbangan, misalnya tentang revaluasi segala macam. Nah, tentunya kan itu ada beberapa pertimbangan, ya. Nah, ini bisa secara akun lebih berisiko dibanding akun yang memang sudah ada seperti aktiva tetap, begitu, ya. Nah, ini menjadi pertimbangan auditor untuk lebih berhati-hati di akun-akun tersebut, ya. Ya, ada lagi? Oke, kalau enggak kelompok 3, coba ke nomor 2-nya, ya. Jadi minimal kita tadi sudah melalui satu tahapan, ya. Setelah kita sebelumnya membagi laporan keuangan dalam siklus, kemudian kita memahami manajemen SRC menjadi tujuan audit umum, kemudian tujuan audit khusus terkait dengan akun-akun kita audit.
dan kita melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, ya, sehingga siap dilaksanakan. Langkah-langkah ini dilaksanakan. Tentu dalam langkah-langkah itu perlu diputuskan, ya, akun ini berapa banyak sampelnya, atau ini berapa banyak. Nah, itu salah satu yang dipertimbangkan adalah masalah materialitas tadi, ya. Oke, lanjut, ya. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3, silakan yang nomor 2-nya. Siapa yang mau sharing di sini? Indra? Jeremy Tobing, ya. Jeremy Sabam, ya. Doni Jeremy Gogolumbang, ya. Ya, silakan. Izin Pak, ini yang dibahas yang PTX ya Pak? Ya, PTX. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas materialitas terhadap PTX. Di soalnya, auditor melakukan audit terhadap PTX dan sudah tertera juga hasil yang diperoleh atas audit aset PTX. Kita bisa lihat akun-akunnya, ada kas piutang, inventory, dan aset lainnya. Dengan saldo akun juga ada, tolerable misstatement juga sudah diketahui, cuma estimasi total overstatement-nya itu yang belum semua diketahui. Nah, pertanyaan pertamanya itu... Soalnya dulu, di atas. Kalimat atasnya tolong dibaca. Ya. Audit melakukan audit terhadap PTX. PTX. Auditor menetapkan materialitas awal sebesar $50.000. Hasil yang diperoleh atas audit aset PTX adalah sebagai berikut. Akun kas, saldo akunnya 50.000, tolerable misstatement-nya 5.000, estimasi total overstatement-nya 1.000, piutang, saldo akunnya 1.200.000, tolerable misstatement-nya 30.000, dan estimasi total overstatement-nya 20.000. Inventory, saldo akunnya 2.500.000, tolerable misstatement-nya 50.000, dan estimasi total overstatement-nya yang masih dipertanyakan. Itu nanti yang jadi pertanyaan bagian A. Aset lainnya 250.000 saldo akunnya, tolerable misstatement-nya 15.000, dan estimasi total overstatement-nya 12.000. Dan jumlahnya sudah diketahui 4 juta saldo akun, tolerable misstatement-nya 100.000, sedangkan estimasi total overstatement-nya belum karena inventory-nya belum diketahui. Nah, pertanyaan pertama A. Auditor menguji inventory sejumlah $1 juta dan menemukan jumlah overstatement sebesar $10.000. Dengan mengabaikan risiko sampling, tentukan nilai overstatement untuk seluruh inventory. Langsung jawab aja ya Pak. Ya, silakan. Ya, jika inventory $1 juta yang telah diuji menghasilkan overstatement sebesar $10.000, maka untuk seluruh inventory adalah itu ada rumusnya dan konsepnya itu seperti perbandingan. Jika 1 juta inventory menghasilkan $10.000 overstatement, maka untuk 2.500.000 dia berapa nilainya. Nah, itu tinggal dibalik-balikkan aja. Ini udah 1 juta bagi 10.000 itu 100. Lalu ini kali silang, putar balik. 2.500.000 bagi 100 itu adalah $25.000. Nah, itulah overstatement keseluruhan total inventory yang telah diuji. Oke, yang nomor 2 mungkin anggota kelompok yang lain. Silakan. Indra, Jeremy Sabam atau siapa? Silakan. Anggota kelompok yang lain. Halo Indra. Indra Ahmad. Ada Indra Ahmad? Ya, coba nomor B-nya. Nomor B, berdasarkan audit yang dilaksanakan terhadap aset dan mengabaikan akun lainnya, apakah laporan keuangan tersebut dapat diterima? Ya, berdasarkan audit yang dilaksanakan terhadap aset dan mengabaikan akun lainnya,
maka laporan tersebut itu dapat diterima secara kuantitatif. Nilai estimasi total overstatement dari tiap akun-akun aset masih lebih kecil dibandingkan salah saji yang dapat ditoleransi. Berdasarkan pengertian materialitas yaitu besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, nilai overstatement kurang material dan tidak akan berpengaruh besar terhadap laporan keuangan dan masih bisa ditoleransi. Oke. Kalau tadi di soal kalimat atasnya bagaimana tadi penetapan materialitasnya awalnya? Coba dibaca. Yang mana, Pak? Auditor menetapkan materialitas awal berapa? Materialitas awal sebesar 50.000, Pak. Oke. 50.000 dolar. Nah, berdasarkan hasil audit ya setelah diperhitungkan estimasi total overstatement-nya, keseluruhannya berapa sekarang? Sekarang 25.000, Pak. 25.000 untuk yang inventory kan, tapi untuk Inventory. keseluruhan Keseluruhan jumlahnya berapa itu? Coba tambahkan. Itu belum dijumlah itu. Yang tanda tanya yang paling bawah belum dijumlah itu. Coba jumlah. 58.000, Pak. Ya tulis coba di situ. Oke. Nah, tadi batas penetapan awalnya materialitas berapa tadi? 50.000. 50.000. Nah, sekarang terjadi overstatement-nya berapa? 8.000, Pak. 58.000. 58.000. Melebihi atau tidak melebihi ini? Melebihi, Pak. Berarti kesimpulannya bagaimana kalau melebihi? Berarti tidak dapat diterima, Pak. Mungkin dari anggota kelompok yang lain bisa bantu jawab. Mungkin Jeremy Sabam atau Hafiz. Izin bantu, Pak. Jadi itu tidak dapat diterima laporannya, Pak. Karena sangat Ya. material. Karena apa? Karena sangat material, Pak. Iya, karena dari angkanya? Karena melebihi nilai batas, Pak. Lebih Batas dari 8.000, Pak. Batas Dari awal yang ditetapkan. Iya, benar, Pak. Lebih 8.000, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan C, bagaimana responnya? Baik, yang C. Apa yang dilakukan oleh auditor terkait hasil audit tersebut? Nah, berdasarkan hasil audit, auditor itu mengeluarkan kesimpulan melalui opini, yaitu wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Sebab auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan atau dalam hal ini disebut dengan aset. Ya, tapi tadi setelah dilihat secara keseluruhan melewati batas materialitas apa tidak? Oke. Dari anggota kelompok yang lain bisa bantu? Ya, siapa? Hafiz? Silakan. Karena udah kalau melewati batas dari overstatement-nya, dari tolerable misstatement-nya, dari materialitas awal yang ditetapkan sebesar 50.000, terus kelebihan 8.000, jadi ini tidak wajar, Pak. Berarti tidak bisa diterima? Iya, tidak bisa diterima.
kalau sudah bisa terima, apakah langsung dikeluarkan laporan opini yang tidak wajar? Langkah auditornya gimana? Kan ngaudit kan ada prosesnya tadi, ya. Udah temu bukti-buktinya dievaluasi, bukan? Masa auditor langsung opini? Atau ada Minta koreksi manajemen dulu, Pak. Oke, minta koreksi. Artinya pada saat audit selesai kan audit akan melakukan exit meeting kan, di exit meeting kan akan didiskusikan ya, disampaikan beberapa permasalahan yang ditemukan ya. Mungkin antara lain langkahnya minta dilakukan koreksi. Kalau misalnya dikoreksi, total misstatement-nya jadi berapa? Misalnya yang persediaan dikoreksi masih di atas atau di bawah penetapan materialitas tadi? Halo? Misalnya persediaan langsung dikoreksi. Oke, manajemen setuju. Oke, koreksi. Karena berdasarkan stok opnam ternyata ada lebih saji misalnya, ya. Sehingga dilakukan penyesuaian. Setelah dilakukan penyesuaian, tentukan totalnya overstatement-nya menjadi di bawah 50.000 tentunya kan. Kalau manajemen mau terima koreksi. Kalau manajemen tidak mau terima koreksi, apa langkah lainnya? Ada nggak langkah lainnya yang bisa dilakukan? Ada yang lain yang bisa bantu? Dari kelompok lain juga boleh? Pertanyaannya apa tadi, Pak? Ya, langkah apa yang bisa dilakukan oleh auditor terkait dengan hasil akhir audit ini ya sebelum laporan diterbitkan ya. Dari hasil audit bukti ditemukan, dari bukti-bukti yang ditemukan ternyata nih ada beberapa salah saji ya yang kalau di total melebihi dari batas materialitas. Tadi langkah yang dilakukan antara lain salah satunya mengusulkan manajemen untuk melakukan koreksi. Ada langkah lainnya nggak? Halo? Ya, silakan. Maaf kalau salah, Pak. Mungkin membantu manajer untuk menilai audit secara kontrol internalnya, Pak. Ya. Membantu perusahaan terkait misalkan kontrol internalnya ternyata yang menyebabkan kesalahan saji ini. Jadi auditor membantu mana yang salah. Itu otomatis kan nanti pada saat yang bisa dilakukan pada saat selesai audit juga membuat manajemen letter sehingga menjadi perhatian dari company ya untuk diharapkan menjadi perbaikan yang dilakukan berikutnya ya. Tapi juga bisa juga kan tadi kita lihat yang poin A dari inventory 2,5 juta katakan ada di 5 lokasi, auditor mungkin ngecek hanya di 3 lokasi yang nilainya adalah 1 juta. Dari 1 juta ditemukan yang overstatement-nya 10.000 ya. Barangkali kalau company-nya berkenan ya bisa saja silakan dicek 100% ya. Mungkin untuk biasanya biaya kunjungan ke site itu di luar kontrak umum ya, sehingga harus menyediakan transport tambahan segala macam. Misalnya sampelnya ditambah 100%, coba jadi berapa angkanya? Bisa dihitung ulang dari kelompok 3 nih. Siapa Jeremy ya? Coba kalau misalnya sampelnya bukan 1 juta, di sampingnya aja ya, biar itu nggak hilang. Copy aja ke sampingnya. Copy aja di sampingnya. Ya bukan 1 juta tapi seluruhnya 2,5 juta. Ya, sampelnya perluas ya. Datangin aja oleh auditor semua gudangnya. Atau company-nya mau biayai. Berapa error-nya?
Misalnya ternyata ya nggak ditemukan lagi, tetap 10.000 ya, karena 100% ya. Tentunya proyeksi salah sajinya ya, estimasinya berapa, jadi tetap jadi sampel ditambah tetap hanya ditemukan 10.000. Berarti berapa untuk estimasi total overstatement-nya di inventory? Tetap 10.000. Tetap 10.000, Pak. Nah, kalau inventory 10.000, total salah sajinya jadi berapa? Keseluruhannya. Di atas atau di bawah? Di bawah 50.000, Pak. Di bawah 50.000 ya. Jadi itu juga bisa dilakukan oleh auditor jika memungkinkan, tentunya kalau biayanya masih terjangkau ya. Seperti inventory mungkin biasanya perusahaan yang akan membiayai untuk perjalanan ke site-nya bisa saja diperluas ya. Ini total inventory 2,5 juta ya. Ya sudah, yang dicek mungkin ditingkatin deh, jangan 1 juta menjadi 2 juta. Coba sekarang kalau 2 juta. Enggak, Pak, di sampingnya ya. Berapa proyeksi? Ternyata tetap nggak ditemukan ada salah saji. Artinya ternyata masih yang lain baik-baik aja ya. Tetap hanya permasalahan yang 10.000 yang sebelumnya sudah dicek. Itu berapa? Kalau 2 juta proyeksinya. $12.500, Pak. 12.500. Betul nggak? Coba lihat rumusnya, dicek lagi. Rasanya kurang pas. Artinya kalau 1 juta 25.000, 20 juta 12.500 ya. Oke. Ya. Jadi kalau ternyata tidak ditemukan juga kesalahan, tapi bisa saja ya ternyata di gudang lain ditemukan bahkan lebih besar, sehingga memang ada problem di inventory ya. Tentunya ini auditor akan bersikukuh supaya ini dilakukan koreksi, karena inventory menjadi tidak meyakinkan auditor kalau ternyata hasil perluasan buktinya ya ternyata ada permasalahan dan nilainya cukup besar ya, di atas tolerable misstatement-nya ya. Oke, ada yang punya pertanyaan terkait dengan materialitas ya. Jadi karena laporan auditnya ada kalimat material, tentu kita perlu memahami materialitas. Materialitas yaitu apabila informasi itu diketahui dapat merubah pembuat keputusan. Tidak di standar, tetapi materialitas ini lebih pada banyak judgement daripada auditor ya. Karena beda situasi, beda company, tentu tingkat materialnya berbeda-beda ya. Oke, ada yang punya pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ya, kalau tidak ada, oke, terima kasih kelompok 3. Izin, Pak. Ya. Ingin memastikan aja, Pak. Tadi itu kan berarti misalkan kalau ada yang tidak wajar itu kan harus istilahnya membuat manajernya disuruh melakukan perbaikan terlebih dahulu, Pak ya? Ya, mungkin kita usulkan dulu kan artinya biasanya kan diterima, kecuali
tadi ada hal-hal yang mungkin kita lihat mungkin kasus Garuda karena terkait dengan turunnya pendapatan, mungkin mereka akan tidak mudah menerima tersebut. Ya, itu yang mungkin akan menjadi pertimbangan auditor selanjutnya. Ya, oke, lanjut. Gimana? Terus juga bisa melakukan audit tambahan gitu Pak ya? Memperluas, mungkin kalau dimungkinkan ya, biayanya waktu dimungkinkan, mungkin auditor bisa menambah buktinya. Ya, tadi kalau kita lihat ditambah buktinya, bisa saja tadi yang dipilih kebetulan yang memang yang bermasalah ya. Itu mungkin bagian yang bisa dipertimbangkan oleh auditor. Ya, tadi kita lihat kalau ternyata sampel diperluas ya, ditambah ya, seperti tadi persediaan ya. Ternyata di lokasi persediaan lain tidak ditemukannya ada salah saji terkait dengan persediaan ya. Berarti memang tadi yang 10.000 ya memang ya segitu aja kesalahannya, apalagi jadi 100% kan sampelnya kan. Sehingga sebetulnya tidak material kesalahan yang ditemukan ya. Tetapi untuk memutuskan menambah sampel itu kan balik lagi ke waktu dan biaya audit ya. Apakah memungkinkan apa tidak ya. Ya. Beberapa mungkin tidak memungkinkan ya. Itu akan diputuskan di lapangan tentunya ya. Lalu Pak, Pada saat ya silahkan gimana? Misalkan kalau langkah terakhir misalkan manajer juga tidak ingin memperbaiki. Manajer maksudnya company, perusahaan ya? Lalu juga misalkan setelah diperluas itu ternyata tidak ada perubahan. Langkah terakhir bagi auditor itu apa Pak ya? Bagaimana coba dikelas lagi. Jadi misalnya contoh inventory tadi dari 2,5 juta mungkin katakan ada di 5 lokasi, auditor ngecek di katakan jenisnya nggak banyak ya, hanya 3, 4, 5, 10 jenis sehingga gampang ngeceknya ya. Tinggal suruh kumpulin aja ya. Kalau misal dalam kotak 10 ke atas 10 kita udah bisa ngitung kan. Oh ini 10 kotak, kanan 10 kotak, 100 kotak, ke atas 10 berarti kan satu blok 1.000. Tinggal dia berapa. Ini tinggal dihitung, gampang hitungnya ya. Dan jenis barangnya nggak banyak ya. Sehingga tapi mungkin lokasinya agak jauh-jauh ya, satu mungkin di Jawa, satu di Kalimantan, ya tentu biayanya jadi besar sehingga di sampel dah 3 aja. Nah dari hasil sampel tersebut tadi ditemukan oh ada $10.000 yang overstatement ya, sehingga bisa diproyeksikan kalau diambil 1 juta 10.000 overstatement, berarti kalau sampel seluruhnya kemungkinan besar jadi 25.000 salah sajinya kan. Nah sehingga begitu di total overallnya melebihi batas mortalitas ya. Tapi bisa juga tadi diperluas 100% ternyata tetap 10.000. Berarti kan kesalahannya cuma 10.000 sehingga masih batas di bawah 50.000 kesalahannya. Oke, nah pertanyaannya gimana? Misalkan ternyata setelah diperluas itu masih tidak wajar Pak. Lalu masih artinya begitu diperluas bahkan bukan ini ditemukan banyak ternyata di gudang sana overstatement, gudang overstatement sehingga tetap melebihi 50.000 ya. Begitu maksudnya kan? Lalu ternyata manajer juga tidak mau memperbaiki Pak. Itu apa langkah audit yang harus dilakukan? Itu ya. Ya itu bagian memang udah urusan berbeda. Artinya tanggung jawab laporan keuangan itu kan tanggung jawab perusahaan. Ya. Tanggung jawab laporan keuangan, tanggung jawab perusahaan. Tentunya tanggung jawab auditor di opini ya. Jadi kalau memang auditor tidak sepakatan itu material
Ya, itulah yang terakhir dilakukan auditor. Dimunculkan di opininya, ya laporan keuangan secara keseluruhan oke, tapi auditor tidak bisa meyakinkan persediaan dikualifikasi kalau dia material. Kalau itu nilai persediaan sangat material, ya tentunya adverse jadinya. Ya, auditor tidak bisa meyakinkan kewajaran laporan keuangan. Nah itu kita melakukannya di sana sebagai auditor, ya. Jadi tanggung jawab laporan keuangan, tanggung jawab manajemen, kita ngusul. Kalau nggak mau koreksi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain sebagai auditor. Karena itu memang tanggung jawab dari manajemen, ya. Tapi kita tanggung jawab di opini, ya. Ya di opininya aja kita, kalau memang itu material. Ya makanya kita perlu menentukan materialitas dari awal, yang dalam perjalanan sampai akhir bisa kita adjust, ya. Dengan berbagai situasi yang ada, ya. Nah, tadi salah satu pegangan misalnya 3-6%. Di bawah 3% jelas nggak material. Udah dari laba sebelum pajak. Di atas 6% material. Kalau 3-6%, bisa 5% gimana? Nah, ini tentu ada pertimbangan. Bisa material, bisa nggak. Ada adjustment. Inilah professional adjustment dari auditor. Begitu. Kalau di atas 6%, otomatis auditor udah mutusin inventory tidak bisa diyakini. Dikualifikasi aja begitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Pak, sudah Pak. Ya, butuh. Ya. Jadi, karena opini auditor bukan memberikan pernyataan mutlak, tetapi reasonable assurance, ya, keyakinan memadai, sehingga base-nya adalah apakah laporan keuangan bebas nggak dari salah saji material, ya, bukan laporan keuangan benar, ya, tapi laporan keuangan adalah bebas dari salah saji material. Ya, artinya apa? Artinya pembaca laporan keuangan tidak terpengaruh terhadap informasi tersebut kalaupun ada kesalahan, ya. Nah, sehingga kita auditor belum melakukan judgement karena tidak diatur, ya, materialitas ini, ya. Apakah kalau pada saat diaudit, ya, dari hasil sersi manajemen, tujuan umum audit, tujuan khusus audit, langkah audit untuk mencapai tujuan khusus tersebut, langkah itu dijalankan, dapat bukti audit. Dari hasil bukti audit, oh ini salah saji, ini salah saji, ini salah saji, ya. Nah, material apa tidak salah sajinya? Kalau nggak material ya baik kan. Oh melebihi batas materialitas. Ya tadi kita minta usulkan koreksi. Jika mungkin kan, oh kita perluas jumlah sampelnya. Barangkali akan turun tadi. Kita lihat perhitungan tadi contohnya kan, sehingga di bawah materialitas. Kalau ternyata, oh ternyata memang bermasalah persediaan, ya kita usulkan koreksi. Tidak mau dikoreksi, itu kewenangan dari perusahaan, dari manajemen, ya. Sehingga auditor ya menuangkan dalam opininya. Yang lain-lain sudah diperiksa, sudah dicek, segala buktinya yang cukup, cukup sudah diperoleh, ya. Relevan, reliable, cukup, wajar secara keseluruhan. Hanya untuk persediaan, ya kalau kita ingat dulu Pemda DKI kan, auditor BPK, kecuali untuk akibat tetap kualifikasinya, ya BPK tidak bisa menerima, ya, sehingga dikualifikasi di akibat tetap, begitu. Jadi tidak selesai audit udah langsung terbitkan opini, tetapi ada proses diskusi dengan manajemen, ya, menyampaikan fakta yang kita kumpulkan ini sehingga menurut auditor dari fakta yang ada, bukti yang ada, seharusnya penyataannya seperti ini, sehingga ada under atau over, bisa juga under kan, yang mengacu pada standar yang ada, ya. Misal untuk persediaan harusnya kalau udah slow moving, ya barangnya harus ada penyesuaian, karena tadi misalnya stoknya HP dibeli 2 tahun yang lalu 5 juta dijual 8 juta laku cepat, ya, tapi udah 2 tahun ada stok sisa 1000-2000 unit, ya, masih ada di gudang belum bisa dijual, mungkin dijual 3 juta juga sulit, paling dijual 2 juta. Nah tentunya nih kan harus ada penyesuaian, ya. Nah ini yang akan menjadi diskusi dengan klien, gitu ya. Ada yang punya pertanyaan, ya? Oke, ya.
Kalau enggak kita lanjut ya. Ya, ini kita lihat lagi. Ini laporan keuangan yang ya, ini laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen. Ini tanggung jawab sudah lewat laporan keuangan. Ini laporan auditor yang disiapkan auditor, yang isinya kita lihat di sini bahwa auditor apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, ya. Laporan keuangan disiapkan oleh manajemen, auditor tanggung jawabnya di 1-2 lembar halaman ini, ya, di opini itu memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, ya. Sehingga penekanan kita di sini mungkin saja salah, tapi kita nggak memberikan keyakinan mutlak, tapi keyakinan yang memadai, ya. Materialitas tadilah yang udah kita bahas, ya. Kita buat perencanaan materialitas, ya, di awal audit yang bisa kita rubah juga sampai audit berakhir, ya. Yang lazimnya 3-6% dari laba sebelum pajak, ya. Nah, di samping itu opini audit itu kita dapat melalui suatu proses pengumpulan bukti, ya. Nah, ini kita mulai dulu dengan memahami dulu, ya, tujuan dan tanggung jawab auditor, ya. Jadi tadi pertanyaannya bagus tadi, ya. Tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan yang disusun, ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, itu hanya bisa mengusulkan. Kalau mereka nggak mau merubah, ya kita nggak bisa rubah. Nah, itu bukan tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor di mana? Itu terhadap opini, ya. Itulah tujuan audit, ya, memberikan opini. Sehingga auditor perlu merencanakan dan melaksanakan audit, ya, untuk memberikan opini tersebut, ya. Minggu sebelumnya kita udah lihat, kita bagi ke dalam siklus, ya, lebih mudah kita melakukan audit, ya. Sehingga kita lihat dalam siklus itu ada akun-akun yang saling terkait, baik akun raja maupun akun rugi laba, ya. Kemudian kita pahami asersi manajemen baik terkait dengan transaksi maupun saldo, termasuk juga persentasenya disclosure-nya, ya. Kemudian itu menjadi tujuan umum audit, ya. Minggu lalu kita udah bahas ini, dan terkait dengan saldo, misalnya saldo akun menjadi tujuan khusus audit, ya. Tujuan ini kita capai dengan melakukan langkah-langkah audit, ya, sehingga dapatlah bukti audit. Nah, bukti yang kita kumpulkan berapa banyak, tentunya tadi salah satu faktor yang kita pertimbangkan masalah materialitas, ya. Semakin besar mungkin semakin sedikit, semakin kecil angkanya semakin besar mungkin bukti yang perlu kita kumpulkan, ya. Nah, ini perlu beberapa pertimbangan auditor, ya. Nah, dalam audit juga sudah kita bahas sebelumnya, ada beberapa tahapan, ya. Ada fase perencanaan, ya. Minggu lalu kita sudah bahas dari sejak menerima klien, memahami bisnis klien dan industri kliennya, melakukan prosedur analitis awal, dan juga kita menentukan materialitas awal, termasuk performance materiality-nya, ya. Tadi kita udah bahas 2 kasusnya, ya. Kemudian tahap fase berikutnya kita memahami pengendalian dan menguji pengendalian, termasuk menguji transaksi, ya, substantif dari transaksi, ya. Nah, fase berikutnya yaitu melakukan prosedur analitis, ya. Nah, ini berikutnya baru inilah bagian audit yang menyita banyak waktu, yaitu menguji detail saldo, ya. Ini menyita waktu banyak sehingga diharapkan fase-fase sebelumnya bisa mereduce jumlah bukti yang dikumpulkan di fase pengujian detail saldo, ya. Ini menyita banyak waktu, ini
banyak bukti audit yang perlu dikumpulkan di sini ya. Baru setelah itu tadi setelah bukti-bukti dikumpulkan, beberapa misstatement dikumpulkan auditor dan didiskusikan dengan klien tadi ya. Tidak otomatis menerbitkan opini, tentu didiskusikan dulu ya. Mungkin ada beberapa yang bisa diperluas tadi, contohnya inventory, mungkin kita bisa cek lagi, mungkin ditambah lagi sampelnya ya. Bisa seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dari misstatement yang kita temukan ya, sehingga tetap opini unqualified diberikan. Tapi kalau usulan kita tidak diterima karena laporan keuangan itu tanggung jawab manajemen, ya sudah, itu tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita di pernyataan pendapat. Sehingga di pernyataan pendapatnya kalau tidak material tetap unmodified, kalau material kita kualifikasi, kalau sangat material mungkin kita kasih opini adverse ya. Nah, itu tahapannya. Nah, di bab 8 ini kita memahami resiko ya. Ada beberapa yang bisa dilakukan dalam melakukan prosedur asesmen resiko ya, yaitu kita melakukan tanya jawab dengan manajemen atau pihak-pihak lain, melakukan prosedur analitis ya, kita melakukan observasi ya, bagaimana misalnya gudang itu dikelola, kita lihat ya gudangnya aman apa tidak, ya semua orang bisa masuk atau hanya orang tertentu bisa masuk gudang misalnya. Kemudian kita lihat juga mungkin kalau dia pegang surat berharga, bagaimana pengamanannya. Termasuk kita melakukan diskusi dengan para pimpinan di perusahaan ya, dan juga beberapa prosedur lainnya. Nah, sehingga diharapkan informasi-informasi ini menjadi input ya bagi auditor dalam memahami entitas ya, dan termasuk juga pengendalian internal yang ada di company ya. Artinya kalau kita lagi observasi, kita datangi gudang, loh ini kok orang ambil barang tinggal ambil saja, langsung masukin ke truk, kirim ya. Gudangnya juga enggak tertutup ya, banyak orang bisa masuk ngambil barang. Nah, tentunya kita jadi ragu nih, persediaannya benar apa enggak nih ya, ini pengendaliannya kok sepertinya lemah ya. Termasuk misalnya dalam hal beberapa aktivitas tidak ada pengecekan lagi ya, pengecekan oleh pihak yang tidak terlibat. Nah, tentunya ada resiko pengendaliannya lemah di sini ya. Inilah informasi yang kita dapat ya dari prosedur asesmen risiko ini ya, membantu auditor dalam mengidentifikasi dan mengakses risiko misstatement tadi ya, mungkin di kas ya, kemudian di pencatatan piutang, di persediaan, di aktiva ya. Nah, itu memberikan gambaran bagi auditor ya, sehingga ini bisa membantu auditor dalam mengembangkan strategi audit dan juga rencana audit ya. Tadi karena auditor tidak meriksa 100%, ya, tentu kan harus locate ya mana-mana yang berisiko misstatement dan itu material tentunya kan. Kalau misstatement saja mungkin bisa terjadi di banyak akun, tapi yang beresiko material yang akan mempengaruhi pembuatan keputusan itu yang menjadi concern auditor ya. Nah, itu di bab 7 sebelumnya kan juga sudah kita baca ya, bahwa auditor memahami bisnis dan industri klien ya, dalam rangka tadi mengakses ya, menilai apakah terkait dengan ada nggak risiko bisnis dari klien tersebut ya.
Ini industri COVID ini, industri penerbangan mungkin termasuk yang risikonya tinggi terjadi kegagalan bisnisnya, ya. Nah, ini kita pahami tentunya, ya. Tapi kalau industri farmasi mungkin selagi bagus, ya. Nah, termasuk dalamnya memahami risiko daripada misstatement yang material. Apa sih material misstatement itu? Ya, risiko material misstatement itu adalah risiko yang terkait dengan laporan keuangan, ya, terjadi kesalahan baik karena error ataupun fraud, ya, fraud, terjadinya kecurangan, ya. Jadi risiko material misstatement terhadap laporan keuangan itu bisa disebabkan baik oleh kecurangan maupun error, ya. Bedanya kecurangan sama error, kalau kecurangan tentu ada unsur kesengajaan. Nah, ini yang mungkin agak menyulitkan sehingga seringkali kecurangan itu rencanakan dan berusaha ditutupi. Nah, tentunya ini akan lebih sulit oleh auditor, ya, untuk menemukannya. Nah, risiko terkait dengan material misstatement itu auditor melihat di level laporan keuangan secara keseluruhan dan juga di level akun, ya, di level akun, ya, baik akun transaksi termasuk di yang disclosure-nya juga, ya. Ini auditor perlu paham hal tersebut. Nah, karena standar juga meminta auditor untuk mengakses misstatement di level transaksi, level akun, termasuk di present and disclosure-nya, ya. Nah, inilah hal yang bisa dilakukan oleh auditor, antara lain memahami tas dan lingkungannya tadi, ya, termasuk di pengendaliannya, ya. Jadi auditor memahami bisnis, memahami industri, itu diharapkan juga bisa memberikan gambaran bagi auditor, ya. Industri lagi turun kok company ini pendapatannya meningkat, ya, atau turunnya tidak rata-rata industri tidak sebesar rata-rata industri. Nah, tentunya nih ada resiko terjadi misstatement yang mungkin material di pendapatan, ya. Nah, terkait dengan risiko tersebut, ya, itu bisa dilihat di inherent risk, yaitu di control risk dan juga control risk. Inherent risk ini apa sih, ya, yaitu risiko yang berkaitan dengan misalnya akun, ya, sebelum kita sebagai auditor melihat pengendalian, ya, risiko terjadinya misstatement, ya, misstatement yang material sebelum kita mempertimbangkan pengendalian, ya, karena sifat akunnya yang misalnya kompleks dan perlu judgment, yaitu akun-akun demikian tentu secara akun ada inherent risk yang lebih tinggi dibanding akun yang tidak perlu judgment, ya, seperti akun-akun yang perlu penilaian dan segala macam. Nah, control risk itu apa? Nah, control risk ini tentunya diharapkan perusahaan tentunya membangun pengendalian yang baik, ya, sehingga bisa mencegah terjadinya misstatement yang material, ya. Nah, tapi tentunya ada risiko juga bahwa pengendalian yang sudah disiapkan oleh company, oleh klien itu tidak bisa mendetek, mencegah, bahkan mengoreksi, ya, pada tepat waktu, ya, terhadap kesalahan yang muncul tersebut. Itu juga perlu di-assess, ya. Karena kan membuat pengendalian itu kan mahal, ya, makin ketat mungkin makin banyak biaya yang diperlukan, ya, sehingga mungkin bisa saja ada bagian-bagian yang mungkin tidak sempurna pengendaliannya,
ya, karena pertimbangan biaya. Nah, di sini dicontohkan misalnya review oleh pihak independen tidak dilakukan terhadap beberapa prosedur, ya, karena mungkin pertimbangan biaya dan pertimbangan lainnya, ya. Padahal itu cukup signifikan, ya, atau kegiatan yang cukup kompleks, ya, sehingga ada risiko di sana. Nah, ini menjadi risiko yang menjadi pertimbangan oleh auditor, ya, pada saat melakukan audit, ya. Nah, ini kita lihat gambaran besarnya. Pada saat melakukan audit, ya, tadi kemarin kita udah lihat langkah-langkahnya kita sudah punya, ya, kita sudah tahu langkah itu kita turunkan dari tujuan audit. Nah, tinggal pertanyaan berapa banyak sampelnya akan kita ambil. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh, ya. Tadi masalah materialitas, ya, ya. Jadi terkait dengan performance materialitas dan juga risiko yang ada, ya. Nah, risiko yang pertama tentu seberapa besar auditor, dalam hal ini partner, mau menerima bahwa setelah laporan audit diterbitkan unmodified, ternyata dia harusnya tidak unmodified. Nah, inilah acceptable audit risk yang mesti diputuskan oleh partner, ya. Nah, partner memutuskan ini tentunya ada beberapa pertimbangan, ya. Kita lihat di sini laporan keuangan ini siapa saja sih yang menggunakannya? Apakah ini perusahaan go public, banyak penggunanya, atau tidak go public? Apakah perusahaan diminta karena pinjaman uang ke bank atau karena lainnya, ya. Kemudian apakah peluang terjadinya kegagalan keuangan perusahaan seperti apa dari asesmen auditor, ya, termasuk integritas manajemen. Inilah yang menjadi pertimbangan dari partner, dari auditor, ya, dalam menentukan berapa besar mau menerima terjadinya gagal audit, ya, yang diputuskan. Kemudian inherent risk, ya, tadi berdasarkan sifat bisnisnya yang diamati, kemudian apakah kompleks nggak transaksinya, ya, ada nggak hubungan pihak-pihak terkait, ya, apakah ini pemeriksaan pertama atau pemeriksaan lanjutan, tentunya akan menjadi pertimbangan dalam risiko yang melekat di sana, ya. Nah, berikutnya keefektifan pengendalian yang ada, ya. Tentunya tadi kan diobservasi, ya, bahwa untuk barang keluar dari gudang ada berapa prosedur. Gudang di SOP-nya tertutup, yang bisa masuk hanya petugas tertentu. Itu ini tentu perlu dievaluasi, benar enggak, ya, di atas kertas penilaian seperti ini dilaksanakan seperti ini. Ya, tentu di sini juga ada risiko bahwa penilaian juga tidak bisa mendeteksi terjadinya misstatement yang material di sini, ya. Inilah menjadi plan detection risk yang inilah nantinya bersama-sama juga dengan performance mortality akan menentukan berapa banyak bukti yang akan dikumpulkan oleh auditor, ya. Ini ukurannya kualitatif, ya, biasanya ditetapkan secara garis besar, ya. Ini ada rumusnya, ya. PDR sama dengan AR dibagi IR dikali CR, ya. Itu bab 8, ya. Bab 9 terkait dengan fraud, ya. Tadi kita lihat fraud ini lebih sulit bagi auditor untuk menemukannya, ya. Kenapa? Karena tadi kalau error itu kan nggak sengaja. Kalau fraud karena disengaja tentu mungkin buktinya ditutup-tutupi, ya.
Nah, ini bisa terjadi karena memang ada kebutuhan, ya, ada kesempatan, dan memang sesuatu yang sudah dirasionalisasi oleh pihak-pihak yang terkait, ya. Nah, ini auditor perlu memahami ini, situasinya di perusahaan bisa seperti ini, ya. Nah, secara riset ini ada beberapa hasil riset yang menyatakan bahwa ya cukup besar fraud itu dilakukan karena memang ya sifat ya rakus dan memang ingin mendapatkan keuntungan finansial, ya. Ini sehingga akan berusaha mungkin merasionalisasi apa yang dilakukannya, ya. Nah, untuk mengakses fraud risk, ya, perlu melakukan beberapa hal, ya, termasuk berkomunikasi antar anggota tim, ya, tanya jawab dengan manajemen, melakukan beberapa risk analisis, ya, termasuk prosedur analisis dan beberapa informasi lainnya, sehingga diharapkan dapat informasi kemungkinan terjadinya fraud seperti apa, ya. Nah, ini tentunya diharapkan manajemen melakukan beberapa langkah, ya, termasuk adanya audit internal yang bisa mencegah terjadinya fraud ini, ya. Inilah mitigasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan, ya. Termasuk di sini ada komitmen dari pimpinan puncak, ya, untuk tentunya bekerja dengan baik, ya. Nah, terkait dengan risk ini, tentunya auditor juga perlu mendevelop, ya, satu langkah untuk melakukan respon terhadap risk yang ada, yang mungkin terjadi di perusahaan yang akan menyebabkan financial laporan keuangan menjadi salah saji material misstatement, ya. Ada beberapa yang bisa dilakukan oleh auditor, ya. Ya, termasuk mendevelop prosedur untuk mendetek fraud tersebut, ya. Di bab 8, bab 9, ya, bab 8 intinya menjelaskan bahwa auditor perlu mengakses beberapa risiko yang termasuk sampai di level akun, ya, sehingga dapat menentukan berapa banyak bukti yang akan dikumpulkan pada saat mengaudit akun-akun tersebut, ya. Kemudian di bab 9 tentang kemungkinan terjadi fraud, sehingga auditor perlu mendevelop, ya, prosedur untuk mendetek fraud tersebut. Oke, coba kita minta review dari Farhad. Halo Farhad. Bab 8 bisa direview, Farhad? Hadir, Pak. Yang pertama di bab 8 kita menentukan resiko dalam audit. Jadi penilaian resiko adalah masalah pertimbangan profesional, bukan pengukuran yang tepat. Menanggapi resiko ini dengan benar sangat penting untuk mencapai audit berkualitas. Resiko salah saji material adalah resiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material karena kecurangan atau kesalahan sebelum audit. Resiko salah saji material itu ada di dua tingkat. Yang pertama, tingkat laporan keuangan secara keseluruhan atau overall financial statement level, sama tingkat pernyataan atau assertion level. Terus di tingkat assertion level ini terdapat dua komponen, yaitu inherent risk dan juga control risk. Inherent risk merupakan risiko salah saji pada suatu saldo atau akun atau golongan transaksi dengan asumsi tidak terdapat pengendalian. Sementara control risk merupakan risiko salah saji material yang tidak dapat dicegah oleh internal control entitas. Selanjutnya adalah model risiko audit. Jadi model ini itu membantu auditor
memutuskan beberapa banyak jenis bukti yang telah terakumulasi untuk setiap tujuan audit yang relevan. Biasanya dinyatakan sebagai PDR. Terus PDR ini, Plan Detection Risk, adalah resiko bahwa bukti audit untuk tujuan audit akan gagal mendeteksi salah satu yang melebihi materialitas kinerja. Planet detection risk itu tergantung dengan 3 faktor dalam model lainnya. Akan berubah jika salah satu faktor dirubah. PDR juga mencerminkan seberapa banyak bukti yang akan dikumpulkan oleh auditor. Jika PDR diturunkan, maka auditor perlu mengumpulkan lebih banyak bukti. Kalau mau menurunkan PDR, jadi perlu lebih banyak. Terima kasih, Pak. Oke. Terkait dengan bab 9, Elsa. Bisa review sedikit, Elsa, bab 9. Hadir, Pak. Ya, silakan. Baik, jadi sebentar, Pak. Ya. Fraud risk, ya. Ya, baik. Risk Jadi good, bab 9 jadinya fraud. tentang ya, baik. Jadi bab 9 tentang fraud risk. Fraud atau kecurangan adalah tindakan yang disengaja dengan melakukan penipuan, penggelapan, ataupun pelanggaran kepercayaan, dan bukan dengan menggunakan kekerasan fisik yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui salah saji yang material. Kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kecurangan dapat berupa kerugian finansial dan non-finansial, seperti permasalahan sistem keuangan dan kebangkrutan. Dua kategori utama ini ada yang pertama, pelaporan keuangan yang curang, dan yang kedua adalah penyalahgunaan aset. Pelaporan keuangan yang curang ini berupa salah saji yang disengaja atau penghilangan jumlah atau pengungkapan dengan tujuan yang menipu pengguna. Sementara penyalahgunaan aset, yakni melibatkan pencurian aset entitas dan biasanya dilakukan di tingkat yang lebih rendah dari hierarki organisasi. Kemudian juga kita membahas tentang segitiga kecurangan. 3 kondisi yang timbul dari pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dan penyalahgunaan aset disebut sebagai segitiga penipuan. Ada 3 hal, yakni insentif atau tekanan, kemudian peluang, serta yang ketiga adalah sikap atau rasionalisasi. Yang pertama, tekanan atau pressure. Tekanan di sini adalah terkait dengan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem, dan ketidakpuasan kerja. Jenis fraud triangle ini bisa bersifat eksternal maupun internal. Tekanan eksternal misalnya adalah beban hutang atau tagihan yang harus segera dilunasi, keinginan memiliki sesuatu secara berlebihan atau keserakahan, juga bisa berupa gaya hidup mewah dan perilaku terlarang seperti berjudi, ketergantungan narkoba, dan atau perselingkuhan. Sementara tekanan internal ini dapat berbentuk seperti beban kerja yang terlalu tinggi atau kesibukan yang terlalu padat untuk mencapai target finansial perusahaan atau instansi. Kemudian yang kedua adalah rasionalisasi atau rationalization, merupakan sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya. Ada 2 aspek. Yang pertama, pelaku merasa bahwa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan lebih besar dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Yang kedua, pelaku memiliki alasan pembenar atas perbuatannya. Tindakan kecurangan atas dasar rasionalisasi ini biasanya ada 4 hal. Yang pertama, pembenaran diri sendiri. Yang kedua, attitude yang kurang baik. 3, karakter tidak jujur. Dan yang keempat, kurangnya integritas diri. Kemudian yang terakhir adalah kesempatan atau opportunity. Kesempatan yaitu situasi yang membuka kesempatan atau peluang pelaku secara leluasa untuk dapat melakukan suatu kecurangan. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, ketidakdisiplinan, tidak ada mekanisme audit, kemudian juga kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang, serta sikap apatis yang dilakukan antar pegawai. Di antara elemen fraud yang lain, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya terdeteksi dini terhadap fraud. Kemudian juga kita membahas tentang menilai risiko kecurangan.
Standar audit itu mengharuskan auditor untuk menilai risiko salah saji material akibat kecurangan. Karena auditor ini mempertimbangkan sekumpulan informasi yang luas, termasuk faktor risiko kecurangan, maka harus menjaga tingkat skeptisisme profesional yang terdiri dari pikiran yang mempertanyakan serta evaluasi kritis atas bukti audit. Ada 5 sumber informasi yang membantu auditor untuk menilai risiko kecurangan. Yang pertama, komunikasi di antara tim audit, 2 pertanyaan dari manajemen, 3 faktor risiko, 4 prosedur analitis, dan yang kelima adalah informasi. Kemudian, terakhir itu adalah menanggapi risiko kecurangan. Ketika auditor mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, standar audit mengharuskan auditor untuk mengembangkan respons terhadap risiko tersebut pada 3 tingkat. Yang pertama, tanggapan keseluruhan, 2 tanggapan di tingkat pernyataan, dan terakhir adalah tanggapan terkait penggantian manajemen. Kemudian juga area risiko kecurangan spesifik. Yang pertama, risiko penipuan pendapatan dan piutang. Itu 3 jenis utama manipulasi pendapatan. Yang pertama, pendapatan fiktif, pengakuan pendapatan prematur, serta manipulasi penyesuaian pendapatan. Tanda peringatan untuk kecurangan pendapatan ini ada 5 hal. Yang pertama, prosedur analitis, 2 ketidakcocokan dokumen, yang ketiga, penggelapan penerimaan menyangkut pendapatan, 4 tidak mencatat penjualan, dan terakhir adalah pencurian kas setelah penjualan dicatat. Yang kedua, risiko penipuan inventaris. Inventaris rentan terhadap manipulasi oleh manajer yang ingin mencapai tujuan pelaporan keuangan tertentu, serta penyalahgunaan karena biasanya mudah dijual. Tanda peringatannya berupa prosedur analitis. Kemudian, risiko penipuan pembelian dan hutang dagang. Penipuan paling umum di area akuisisi, seperti contohnya pelaku mengeluarkan pembayaran kepada vendor fiktif dan menyimpan uang tunai di akun fiktif. Area risiko penipuan lainnya meliputi seperti aset tetap, aset tidak berwujud, dan biaya penggajian. Kemudian juga mendokumentasikan penilaian kecurangan. Auditor itu wajib mendokumentasikan hal-hal berikut ini terkait dengan pertimbangan kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang pertama, keputusan signifikan yang dibuat selama diskusi di antara tim perikatan dalam merencanakan audit. Yang kedua, prosedur dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan material. Yang ketiga, alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak ada risiko signifikan atas pengakuan pendapatan yang tidak tepat secara material. Kemudian yang keempat, risiko khusus dari kecurangan material yang diidentifikasi pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan tingkat asersi serta respons auditor terhadap risiko tersebut. Selanjutnya juga ada hasil prosedur yang dilakukan untuk mengatasi risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen, juga kondisi dan hubungan analitis lain yang menunjukkan bahwa prosedur audit tambahan atau tanggapan lain diperlukan, dan tindakan yang diambil oleh auditor sebagai tanggapan. Terakhir adalah sifat komunikasi tentang kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, komite audit, dan atau orang lain. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, ya. Ya intinya auditor perlu aware terhadap terjadinya kecurangan, ya, karena terutama yang akan bisa berpotensi berdampak terhadap material misstatement, ya. Tadi saya share 2 soal, ya. Ini waktunya masih sekitar 40 menit, ya. Mudah-mudahan cukup waktunya, ya. Silakan masuk ke breakout room, ya. Untuk Khaista sama Muhammad Sifa bisa coba keluar dulu terus masuk lagi nih, kok nggak kedetek di breakout room-nya. Baik, Pak. Khaista sama Muhammad Ali. Halo Muhammad Ali. Halo Muhammad Ali. Muhammad Ali emang nggak ada. Di-share jawabannya untuk yang kasus pertama aja dulu. Untuk yang uploadnya masih boleh sampai jam 6 sore ini, ya. Kelompok 6, Nur Anggraini, Nur Fitri,
Paulus sama Putu bisa di-share hasil diskusinya terkait dengan kasus pertama. Halo Putu. Masih loading, Pak. Masih loading. Oke. Mungkin bisa dibaca soalnya sambil loading. Dari anggota kelompok yang lainnya bisa dibaca sambil loading. Paulus barangkali bisa baca soalnya. Ya. Yang mana ya Pak soal yang pertama? Yang soal yang pertama. Yang di PDF ya Pak? Iya. Oke. Soal kasus bagaimana mengatasi masalah kecurangan yang terjadi di Bank XYZ dan pengendalian internal yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Jelaskan. Kalau menurut kelompok kami, bentar Pak. Ada 3 cara, yaitu yang pertama dari pemimpinnya. Proses penilaian risiko harus mencakup orang atau kelompok yang tepat, dan idealnya harus mencakup sebuah tim. Untuk manajemen organisasi, orang yang tepat biasanya adalah seseorang yang memiliki independensi yang cukup, seperti seseorang dari fungsi audit internal. Jika ada, maka ia harus memiliki kemampuan yang efektif untuk mendukung manajemen risiko tersebut. Memiliki seseorang yang berpengalaman dan terbukti efektif dalam menilai risiko yang terlibat dengan fungsi penilaian risiko merupakan hal yang sangat wajar. Terus yang kedua, dari timnya, Pak. Tim ini harus dipilih dengan sangat hati-hati. Meskipun harus mulai dengan pihak internal yang ahli dan konsultan, namun perlu juga disertakan ada pihak-pihak entitas secara menyeluruh. Penyertaan pihak-pihak entitas ini harus melibatkan berbagai entitas, terutama dari tingkat manajemen. Tim ini harus mewakili semua unit bisnis, terutama akuntansi dan penjualannya. Lalu posisi kunci dan perspektif yang berbeda yang diperlukan untuk memberikan penilaian risiko. Dalam melakukan penilaian risiko ini, selanjutnya tim ini harus mendokumentasikan penilaian risiko. Dokumentasi ini sangat penting karena dokumentasi dapat direview kembali ketika risiko yang dinilai muncul lagi atau belum selesai. Dokumentasi kemudian dapat berfungsi sebagai alat pembelajaran bagi penilaian yang lebih efektif dan tindakan pencegahan di masa depan. Lalu yang terakhir adanya frekuensi dan keselarasan dengan keuangan. Penilaian risiko secara formal dalam suatu entitas harus dilakukan secara rutin, mungkin setiap 12 sampai 24 bulan sekali. Frekuensi tahunan ini akan memungkinkan penilaian risiko fraud untuk menyelaraskan perencanaan keuangan jangka waktu pelaporan keuangan. Demikian, Pak. Oke, bagus. Ada yang mau kasih tanggapan dari kelompok 7 barangkali? Dari Reza, lo Reza. Tes Pak, apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Maaf Pak, lagi hujan Pak, jadi agak berisik. Iya, memang agak berisik, nggak apa-apa. Untuk yang soal yang pertama atau yang kedua Pak? Yang pertama masih, yang tadi udah dijawab tadi. Nomor 1 ya Pak? Iya. Oke, bagaimana mengatasi masalah kecurangan yang terjadi di Bank XYZ dan pengendalian internal yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Oke. Menurut kelompok kami, cara yang paling tepat itu adalah mengatasi kecurangan tersebut, yaitu dengan proses hukum yang membuat efek jera sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses hukum tersebut juga diperlukan edukasi terhadap Bapak Andri selaku pelaku kecurangan tentang perbuatannya yang sangat merugikan banyak pihak. Yang proses hukumnya sudah dilakukan tadinya kan? Iya Pak, sudah dilakukan. Nah, untuk menjaga akan adanya kecurangan di masa mendatang, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menerapkan prinsip budaya yang jujur dan etika yang tersebut akan tercipta lingkungan perusahaan yang positif, jujur, dan beretika. Yang kedua,
mengevaluasi resiko oleh manajemen. Hal ini bertujuan untuk mengukur dan mengidentifikasi resiko keuangan sehingga manajemen dapat mengurangi resiko keuangan yang mungkin terjadi, kemudian mencegah adanya kecurangan. Dan yang terakhir, dilakukan pengawasan oleh komite audit yang bertujuan agar laporan keuangan dapat terus diawasi dan pengendalian internal dapat terus diperhatikan. Mungkin cukup segitu Pak dari kelompok kami. Ya, itu diharapkan langkah-langkah itu bisa mencegah terjadinya kecurangan di masa yang akan datang ya. Oke, balik ke kelompok 6. Untuk yang respon auditornya gimana? Mungkin yang lain dari kelompok 6? Nur Fitri. Iya Pak, Ya. yang melanjutkan jawaban yang tadi Pak, yang pertama itu Pak, bentar. Seandainya saudara sedang mengaudit laporan keuangan Bank XYZ di tahun 2019, bagaimana responnya saudara? Yang pertama, mempersiapkan seluruh data transaksi, yaitu berupa dokumen fisik dan elektronik. Data yang dibutuhkan adalah dokumen kertas dan sumber data elektronik yang mencatat transaksi. Data ini juga diperlukan sebagai jejak rekam untuk melacak angka-angka dari jurnal buku besar terhadap transaksi yang terjadi di lapangan. Yang kedua, meninjau ulang ketentuan. Penyimpanan dokumen yang ada, seluruh informasi relevan disimpan dengan aman seperti rekening koran bank, giro atau cek yang dibatalkan, dan struk belanja tunai harus disimpan hingga periode pelaporan. Yang ketiga, mempelajari alur perjalanan dokumen hingga ke bagian keuangan seperti mengumpulkan dokumen finansial seperti nota, tanda terima, struk, kwitansi, rekening bank, lalu menyerahkan ke akuntan atau bagian keuangan untuk diproses. Yang keempat, menciptakan sistem monitor untuk kontrol keuangan internal perusahaan. Seperti itu, Pak. Ya, coba kita minta Riverio, bagaimana respon auditor eksternal ya? Tadi sepertinya lebih banyak untuk keperluan internal. Oke, coba Riverio. Ya, kita sedang mengaudit tahun 2019, ternyata di awal tahun ada informasi nih kita tahu terjadi fraud nih, tapi di tahun 2020 fraudnya. Nah, respon kita tentunya jadi khawatir nih terhadap laporan keuangan 2019 nih. Ini bagaimana nih, Riverio? Itu soal yang PDF atau yang gambar, Pak? Yang gambar. Yang PDF, masih yang PDF. Coba yang PDF. Pertanyaan, bagaimana respon auditor terhadap informasi tersebut? Coba dibaca. Dari diskusi kelompoknya. Oh, udah habis waktunya. Bentar. Kita tutup portal dulu. Sebentar, Pak. Masih nyari filenya, benar. Nah, respon auditor yang pertama yaitu saat pertama kali saya mengidentifikasi adanya salah saji material akibat kecurangan tersebut, saya akan membahas temuan tersebut dengan manajemen Bank XYZ dan meminta pandangan manajemen tersebut mengenai potensi kecurangan serta pengendalian yang telah dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Setelah itu, bagus. Saya akan memeriksa ayat jurnal dan penyesuaian lainnya dalam laporan keuangan untuk mencari bukti salah saji yang cukup untuk memperkuat argumen saya. Lalu sebagai auditor juga harus pandai dalam memposisikan diri, terutama dalam menghadapi oknum yang memiliki kuasa seperti kepala bank tersebut. Sehingga sikap profesionalisme harus tetap dijaga dan tidak lupa penilaian risiko salah saji akibat kecurangan tersebut harus dilakukan auditor sepanjang audit dan dikoordinasikan dengan prosedur penilaian risiko lainnya. Sudah, Pak. Oke. Ya, bagus. Yaitu bisa yang dilakukan oleh auditor ya. Oke, untuk yang tugasnya diupload diusahakan sebelum jam 6 sore ini ya. Terus untuk minggu depan ya, itu yang di summary ya agak menggeser sedikit ya, yang harusnya pertemuan ke-7 menjadi pertemuan ke-6 ya, sehingga untuk summary minggu depan bab 12 yaitu overall audit strategi
ya. Karena ada rencana tugas kelompok juga terkait dengan ini ya. Jadi hanya tukar yang pertemuan ke-7 menjadi ke pertemuan ke-6 ya. Jadi untuk tugas individual membuat summary yang bab 12 ya. Kemudian ada rencana Jumat ini siang jam 2 sampai jam 3 ya, kita ada kuis ya terkait dengan bab yang kita bahas ya. Tolong dipersiapkan ya. Itu aja informasinya ya. Jadi untuk hari Jumat ada kuis antara jam 2 jam 3 rencanakan ya. Kemudian untuk tugas minggu depan bab 12 untuk summary-nya ya. Untuk kelompok nanti akan ada informasi lebih lanjut. Oke, saya kira cukup ya. Selamat sore ya. Jangan lupa di-upload sebelum jam 18 ya. Oke, selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.